Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya bahwa saya dan saudara dalam penyertaan Tuhan, saya dan saudara dalam perlindungan Tuhan, saya dan saudara dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah situasi yang tidak baik hari-hari ini, percayalah bahwa saya dan saudara tetap menikmati janji dan berkat Tuhan. Di luar sana tidak boleh baik, tapi Tuhan tetap baik. Saya akan berbagi dengan saudara dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya percaya bahwa saya dan saudara sering mendengar Mazmur 23 ini. Mazmur 23 adalah salah satu mazmur yang sangat banyak dikhotbah. Bahkan dikutip oleh para pengajar, penginjil, dan orang percaya. Mengapa? Karena di dalam Mazmur itu terdapat bukan saja kata-kata yang indah sebagaimana layaknya puisi orang Ibrani, melainkan mengandung kekayaan teologis yang tidak ternilai tentang janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Ada dua hal yang saya mau sampaikan buat saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara merespon, bersikap dalam tengah situasi yang hari-hari ini tidak baik. Berita corona yang begitu menekan perasaan, pikiran, bahkan orang-orang di sekitar kita dengan ketakutan menghadapi setiap persoalan corona ini. Saya berdoa, semakin hari kita semakin mengerti bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Bahkan Dia menyertai kita. Dia gembala yang baik yang menuntun kita hari-hari ini. Sadarlah bahwa saya dan saudara harus mengerti, kita sebagai makhluk yang sangat rapuh, maka kita harus berespon benar waktu kita diperhadapkan dengan kondisi yang paling yang buruk hari-hari ini. Ada dua respon yang saya mau bagikan buat hidup saya dan saudara hari ini. Yang pertama, pasal 23 ayat 2 bilang begini. Ia membaringkan aku ke padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di tengah situasi yang tidak baik hari ini, yang pertama, biarlah saya dan saudara berespon dengan tenang. Apapun situasi hari ini, berita, tantangan pekerjaan, tantangan sekolah anak-anak kita. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar. Bisa melangkah dengan benar. Bisa mengambil semua keputusan dalam hidup ini dengan benar. Sebagai kepala keluarga, sebagai istri yang penolong, sebagai anak-anak. Hari ini kita sebagai keluarga yang harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Dia bilang begini, Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air itu berbicara tentang sumber. Hari ini saudara mau dapat ketenangan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Sumber ketenangan yang sejati. Sumber ketenangan yang kekal. Dunia bisa beri, tapi itu bersifat sementara. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 bilang begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hari ini kita percaya Dia gunung batuku
Dia perlindungan hidup saya dan saudara. Bahkan kita takkan goyah. Karena dia bilang di awal tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Percayalah, saya dan saudara dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, Mazmur 23 ayat yang ketiga bilang begini, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Yang kedua, kita harus berpikir dengan benar. Kenapa kita harus berpikir dengan benar? Cara berpikir kita sangat berpengaruh, sangat berperan penting supaya kita bisa mengambil langkah dengan benar, bisa mengambil keputusan dengan benar di tengah situasi yang tidak baik hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 6 bilang begini, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sumber kebenaran yang sejati, dia bilang begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hari ini saudara bangun kehidupan saudara untuk menerima kebenaran. Saya berdoa saudara bangun iman saudara untuk renungkan firman siang dan malam. Itu sumber kebenaran saudara hari ini. Hati saudara diisi dengan kebenaran, pikiran saudara diisi dengan kebenaran. Supaya saudara berpikir benar, saudara melangkah dengan benar. Semua keputusan saudara benar dalam tuntunan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Saya berdoa, biarlah saya dan saudara menikmati dua berkat Tuhan yang sederhana ini. Saudara tenang di tengah situasi yang tidak baik. Saudara berpikir benar di tengah situasi yang tidak baik. Dan percaya Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik buat hidup saya dan saudara. Saya berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran yang Tuhan ingatkan kami. Di tengah situasi yang tidak baik hari ini, kami tetap berkata Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kebaikan-Mu, kami ada karena kemurahan Tuhan bagi kami. Percaya bahwa hari ini pasti lebih baik daripada hari kemarin. Kami hidup dalam penyertaan, kami hidup dalam perlindungan, kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami hidup dalam penyediaan yang datang daripada Tuhan. Hari ini kalau kami melangkah, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Waktu kami mengandalkan Tuhan, waktu kami percaya dan berharap kepada Tuhan, kami terima ketenangan yang datang daripada Tuhan. Waktu kami mengandalkan Tuhan, kami mengandalkan firman Tuhan, kami terima kebenaran, maka kami dapat melangkah dengan benar hari-hari ini. Barulah di tengah situasi yang tidak benar hari ini, situasi yang tidak baik hari ini, dengan tenang, dengan kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengambil keputusan dalam langkah hidup kami dari hari ke hari. Apapun yang terjadi, kalau hari ini kami belum dengar jawaban doa dari setiap permohonan kami tetap berkata Tuhan baik bagi kami. Biarlah kami tenang melihat waktu Tuhan. Kami tenang untuk melihat pertolongan Tuhan. Waktu kami tenang, kami dapat melihat campur tangan Tuhan. Waktu kami tenang, kami lihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Tolong kami untuk berpikir benar, biar kami dapat melangkah dengan benar hari-hari ini. Bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak kami bangun hidup iman kami untuk terus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan yang kami kenal hari ini. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus sertai kami. Biarlah Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan tetap menuntun menjaga kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai, bahkan Allah yang memberkati kami. Hal ini kalau kami bukan saja kami diberkati, tapi kami boleh menjadi berkat. Kami membagikan apa yang kami terima hari ini. Dan lewat hidup kami bersaksi tentang Tuhan yang kami kenal. Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Segala puji, segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu, Bapa di surga, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.